Gojek trip 1. Cuma butuh 2 menit untuk dapetin Gojek yang mau terima gue. Habis itu masnya sabar banget nungguin gue. Walaupun akhirnya juga susah untuk nyari dia, soalnya apartemen gue kan satpamnya nyebelin. Jadi katanya dia itu diusir sama satpam berkali-kali. Habis itu basically awalnya itu fine-fine aja, mood gue masih bagus banget. Lalu waktu kita mulai mendekati jalan panjang, hal mulai aneh-aneh gak jelas gitu. Dia itu selalu rem mendadak. Selain itu, gue tadinya mikir kalau misalnya lu itu direkam waktu lu kerja kayak gini kan, ini abang ini bener-bener peduli setan banget. Dia naik trotoar lah, gue hampir kecebur got gitu di dekat Gandaria, kayak masuk jalur busway. Dia itu masuk jalur busway dengan motor-motor lain atau dengan mobil lain. Enggak, dia bener-bener naik jalur busway sendirian gitu kan. Habis itu setelah perjalanan menakutkan yang membuat gue super takut naik motor ini, dan mood gue juga udah bete banget, untungnya dia punya kembalian buat bayaran gue. Orangnya baik, tapi cara ngojeknya itu loh. Jadi secara total kenyamanan 0, keramahan 2, ketepatan waktu 7, kepatuhan akan peraturan lalu lintas -8, kemurahan 3 lah mungkin. Gojek trip 2. Dan kali ini masnya juga beda banget sama yang waktu pagi. Dia bisa bercanda dari awal, kasual, santai. Walau jalanannya macet banget, tapi ya dia manage tuh nggak naik trotoar atau naik jalur busway. Ya berarti dia sama gue cocok dalam pemahaman hukum lalu lintas gitu kan. Abis itu dia suggest mau lewat Senayan, dan gue juga setuju juga, soalnya jam segini ya semuanya juga macet, jadi ya udahlah, udah hopeless. Gue juga impress banget sama dia, soalnya katanya dia hafal Jakarta Selatan sama Jakarta Barat. Gue tuh sama sekali nggak butuh untuk bilang ke dia kanan kiri, soalnya dia tuh bener-bener hafal banget dari Cilandak ke Central Park. Dia bisa berhasil bikin 1 hour journey feels like cuma setengah jam gitu, nggak berasa sama sekali, dan penuh kesan keren buat dia dan buat Gojek. Jadi overall kenyamanan 5, keramahan 10, ketepatan waktu 7, kepatuhan akan peraturan lalu lintas 7, kemurahan 4. Grab bike trip 1. As expected, gue butuh 2 kali untuk dapetin ojek yang mau ngambil orderan gue. Dan waktu gue ketemu sama abangnya, dia tepat waktu banget, gak ada macem-macem, speednya juga reasonable. Tapi emang mataharinya panas banget, dan dia juga mulai gak sabaran. Jadi dia mulai masuk ke jalur busway, ya udahlah, bahkan ngelewatin lampu merah. Gue juga makin gak betah karena cuacanya yang keterlaluan panas, dan rutenya yang sepertinya dia gak terlalu familiar. Jelas banget sih abang gak terlalu ngerti Jakarta Selatan dan daerah Cilandak, soalnya dia gak tahu Citos itu apa bahkan. Dia gak lewat Senayan, tapi lewat Mampang, dan lurus terus sampai Ragunan. Lalu at this point celana gue itu udah panas banget, dan muka gue juga serasa kayak muka gue itu melting. Dan dia gak bilang ke gue kalau dia gak tahu jalan, jadi gue gak bisa bantu dia juga. Oke, untuk overall kenyamanan 3, keramahan 6, ketepatan waktu 8, kepatuhan akan peraturan lalu lintas -2, kemurahan 4. Grab bike trip 2. Gak ngerti kenapa tapi susah banget untuk dapat rider pada jam yang gak termasuk jam pulang kantor ini. Butuh lebih dari 4 kali refresh untuk akhirnya ketemu yang mau nganterin gue pulang. Akhirnya ketemu, tapi agak aneh sih abangnya. Sampai gue harus teriak-teriak di kegelapan untuk ngetahuin kalau dia itu di mana. Ternyata ya doi teh orang Bogor. Bener-bener kata dia abis ini doi balik ke Bogor. Tapi gue langsung mikir, lah nih orang kalau nggak tahu jalan kenapa nggak buka maps aja. Dan akhirnya setelah gue rekomendasiin ke dia buka Waze. Gue was-was nggak terkontrol karena dia bahkan nggak tahu kalau motor itu nggak boleh masuk jalur cepat di daerah Sudirman. Dan pas banget waktu di lampu merah di sebelah gue ada mobil polisi. Tapi mungkin nih orang itu untungnya nggak keterlaluan, soalnya waktu dia di lampu merah polisinya nggak ada, tapi cuma ada mobilnya doang. Tapi overall biasa aja, soalnya dia kayaknya juga saking takut gue omelin. Padahal jujur gue juga nggak mau ngolengin orang Bogor juga, ngapain juga kan, dia juga nggak tahu jalan. Jadi gue ngertiin sebenarnya, tapi ya dianya juga sangat sopan dan minta maaf terus ke gue. Jadi overall kenyamanan 4, keramahan 7, ketepatan waktu -3, kepatuhan atas lalu lintas -3 juga, kemurahan 6, soalnya lumayan murah sih tadi. Uber motor trip 1. Untuk Uber ternyata lumayan cepet untuk dapat rider, walaupun ini butuh 2 kali untuk dapat rider, soalnya yang pertama ngedam gue. Tapi nyampe gue agak kaget soalnya nggak kelihatan kayak ojek sama sekali.
Tapi namanya juga Uber lah ya, sensasi agak berbeda gitu kan. Di tengah jalan gue minta ke swalayan terdekat, dan kebetulan si doi juga ingin ngisi bensin, jadi semua orang pun bahagia. Tapi gue impress banget soalnya nih orang benar-benar gak berani break any rules, seperti naik trotoar, naik jalur busway. Jadi gue kayak ya impress banget. Tapi ya yang paling penting itu harganya cuma 26.000 dari CP ke Cilandak. Keren banget. Tapi other than that ya meh banget experience-nya, tapi ya sudahlah. Jadi untuk kenyamanan 4, keramahan 2, ketepatan waktu -3 lah ya. Kepatuhan lalu lintas 7, keren banget. Kemurahan 8. Uber motor trip 2. Lagi-lagi untuk ukuran Uber cepet banget untuk dapat rider. Semuanya juga ya smooth aja, until gue sadar kalau kunci apartemenku ketinggalan di kantor. Masnya baik banget, cuma ketawa-tawa pilu waktu gue suruh dia puter balik. Untungnya gak jauh-jauh amat, jadi kayak untungnya gak sampai Senayan gitu kan. Abis ngambil kunci dia jalan, dan masnya bilang dia mau lewat Senayan, jadi gue oke-okein aja. Tapi bingungnya dia lewat Fatmawati sampai ke Blok M, gak tahu kenapa. Lalu dia nggak tahu mau lewat mana. Gue pun bingung banget setengah mati. Tapi cepet gue pakai Waze dan arahin doi sampai ke Antasari dan akhirnya pun ke Senayan. Jadi kayak gue nggak ngerti banget itu tuh kayak gue keluar dari kantor itu lumayan pagi ya, tapi gue nyampe apartemen gue akhirnya malam banget. Cuma gara-gara dia itu nggak berani bilang ke gue kalau dia tuh nggak tahu jalan. Sesampai di Senayan pun doi juga nggak tahu jalan yang mana. Ya which is nyebelin banget. Soalnya juga gue juga nggak tahu, dia tuh nyasarin gue ke tempat yang gue nggak tahu, dan waktu gue mau buka Waze juga kira lama. Untungnya juga gue juga udah lumayan hafal juga sama jalannya. Gue pikir mungkin doi orang Jakarta Barat gitu kan. Tapi nope, sama aja. Waktu sampai ke daerah-daerah CP juga dia masih nggak tahu jalan sama sekali. BTW sorry ya kalau lu badan nggak bisa lihat apa-apa, soalnya baterai kamera gue waktu ini habis. Dan skor akhirnya Gojek 37, Grabbike 30, dan Uber motor 43. Tapi sebenarnya ya tergantung kalian juga sih. Oke. Bye.